Ya malam semuanya. Bentar ya, tanya dulu. Dibantu sharing ke Telegram ya teman-teman. Nah, yuk. Kita sharing ke Telegram. Ya malam semuanya. Yuk ditata dulu. Ya, udah catat ya. Makasih. BTC dominannya naik lagi ya Mas Ian. Tapi moga-moga hari ini tumbang ya. Karena ini itu ya teman-teman. Satu weekend ya wajar sekali. Koreksi-koreksi wajar ya. Masih dalam batasan wajar sih kalau saya melihat, kalau secara koreksinya ya. Kalau weekend seperti ini koreksi-koreksi segini itu enggak terlalu signifikan. Ya malam. BTC turun ya enggak banyak kan. BTC turun kan enggak banyak. Turunnya seberapa enggak sepiro. Enggak tahu kalau itu bukan futur di sini Bang Yendi. Di sini bukan futur. Jadi long maupun short itu saya enggak tahu. Karena gini ya, kalau di sini mbok praktekkan untuk futur enggak ketemu. Karena buat kita koreksi 10% pun itu enggak masalah. Karena kita kan sudah TPM. Sedangkan kalau mbok masukin ke futur 10% itu jadi berat. Sudah liquid. Karena kita ambilnya spot. Gitu ya. Jadi kalau futur tuh ada keilmuannya sendiri. Kalau itu mbok aplikasikan untuk futur enggak ketemu. Saya sudah sering bahas enggak ketemu. Bentar, jangan FTM dulu, kita bahas BTC dulu ya. Nanti baru koin-koin yang lain. BTC-nya cenderung sideways ya, kita belum tahu nanti besok pagi. Biasanya minggu itu baru nanti kita bisa tahu. Ini close candle-nya berapa? Menurut saya gini close candle-nya karena kemarin sudah ngepost di sini. Saya feeling ini akan hijau. Malam nanti pagi-pagi itu balik. Karena apa? Kondisinya yang perlu diperhatikan lagi tetap BTC dominannya. Ini sudah berat. BTC dominan itu bukan tidak berat, ini sudah berat. Jadi mau seperti apapun kita arahnya tetap BTC dominan yang terlalu sudah sangat tinggi. Jadi kemungkinannya itu sangat kecil untuk dia tumbang, itu sangat kecil. Sangat kecil. Iya minggu malam ya mungkin ya, antara karena ini kan weekend juga. Jadi kalau saya melihat reaksi koreksi-koreksi saat ini nih, kalau dia mau koreksi ini ditumbangin sudah dari kemarin. Tidak mau memangan. Dia set B mantul ini reaksi saat ini set B apa
untuk weekend itu biasalah, karena market kan cenderungnya libur juga kan. Institusi kan tidak masuk juga kan. Ya. Jadi sangat wajar lah kalau hari ini masih kecenderungannya flat aja. Mungkin besok itu reaksi juga akan muncul kelihatan sekali, biasanya minggu harusnya naik sampai berapa. Kalau lihat di kondisinya seperti ini sampai ini 32, 31, 31 setengah sampai 32 itu sampai besok. Moga-moga ya minggu depan itu, antara minggu sampai ya seminggu ke depan, moga-moga sampai dulu ini di titik ini. Nanti kalau sudah di titik ini hati-hati ya, malah hati-hati kalau sudah sampai ini satu kali naikan lagi, malah teman-teman waspada dulu. Setelah sampai di sini nanti waspada dulu karena ada koreksi. Bagaimana cara mengatasi seperti ini? Ya di take profit margin lagi, gitu ya. Nanti reaksinya kemungkinan pantulannya malah nanti akan harga 28.000 itu akan jadi ruang pantulnya. Harga pantulannya itu di MA 25-nya nanti ngepost di bawahnya. Jamah melihat seperti itu. Karena juga MA 25-nya juga masih pendek sekali. Ini yang ngepostnya di sini. Ya kita lihat aja lah apa betul skenario-nya seperti itu. Yang paling prospek malah sebetulnya SRP. SRP ini sudah koreksi. Koreksinya juga kemarin juga cukup oke. Nah ini tapi di sini ya Om, ini memang perlu diperhatikan. Moga-moga ini besok rada narik sedikit, besok pagi, ya, dan melanjutkan hijaunya. Berarti memang dia ngepostnya di sini satu kali lagi. Mungkin masih ada satu kali naikan lagi. Satu kali lagi ya. Moga-moga targetnya sampai berapa? Mungkin ya. Moga-moga nyampe ini ya SRP ya. 0,69-nya ya. Moga-moga ya nyampe ya 68 sampai 69-an. Ya nanti baru koreksinya lumayan itu baru nanti. Kalau sudah area itu nanti take profit margin dulu nih barengan dengan 32.000-nya PTC. Mungkin satu kali lagi. Ada, tidak usah takut, ini paling koreksi sini masih kecil, masih pendek sekali. Untuk ada ini ya tidak usah takut. Kalau saya secara pribadi malah belum take profit margin untuk ada up. Kemarin sempat naik 20% aja saya tidak take profit. Tidak saya TPM. Karena buat saya ada target sendiri untuk ada maupun ada up. Jadi kalau saya secara pribadi ada itu nanti kalau sudah dia di 0,52 baru saya TPM untuk tipe up-nya, sama saya akan TPM untuk regulernya gitu ya. Kalau target saya sih 0,52 baru saya TPM. Hadir ya, hadir Pak Edi. SRP kemungkinan kalau dia mau naik ke depannya mungkin antara area 0,64 sampai 0,68. Moga-moga sukses ya. Ini target berikutnya itu support yang di bawah. Ini yang kalau sudah sampai sini, ini yang support awalnya di sini ya, antara ini 0,62 ding. 0,62 625 sampai 0,68 untuk SRP. Nah itu targetnya untuk SRP up adalah 0,3 dolar untuk ETF-nya SRP ya. Thank you Bang Heri. Ada 3 dolar. Ada 3 dolar, enggak mungkin. Enggak mungkin kalau ada 3 dolar.
Nggak mungkin kalau ada 3 dolar. Gini teman-teman, lebih baik kita itu jangan terlalu muluk-muluk. Kenyataan yang terjadi tidak akan lebih dari 1 dolar. 1,2 itu tidak akan lebih dari 1,2 untuk ada. Saya harus ngomong kenyataan. Daripada teman-teman tak kasih cuman angin surgawi gitu ya. Buat apa? Karena secara riwayat tidak pernah terjadi seperti itu kalau 1 tahun sebelum halving. Jadi kenyataannya apa? Ayo kita bedah secara kenyataan. Ada itu sebelum halving itu kenaikannya di sini. Ini kenaikannya dia di bawah support, lebih bawah dari apa targetnya ETH. Jadi kalau ETH kan setengah, ini ATH setengah dari ATH, dia supportnya lah itu di bawah masih di bawahnya. Jadi kalau kita tarik dari sini setengah dari ATH-nya, berarti kan targetnya di sini, berarti kan supportnya di sini, itu masih di bawahnya lagi, itu aja masih 1 dolar. Atau turun yang di bawahnya lagi ini kalau umpamanya kan karena tidak sampai di support ini ya, tadi rada bawah sedikit, berarti 0,9. Makanya targetnya jangan terlalu muluk-muluk untuk ada. Targetnya ke berapa? Targetnya taruh aja di bawah ini. Seandainya dia tidak sampai di ring setengahnya ini, ringnya setengah ini, berarti kan supportnya bawah ini. Berarti kita tariknya di bawah ini. Support yang di bawah ini 0,78 sampai 0,9. Jadi target untuk ada segitu. Jangan bermimpi 3 dolar. Kalau nanti 2025 itu sampai 3 dolar bahkan lebih, saya percaya. Kalau saat ini, tahun ini saya tidak percaya. Sudah lebih baik saya ngomong terus terang, jadi teman-teman jangan tereforia atau bermimpi yang liar. Jadi tapi kenyataannya seperti itu. Lebih baik kita bahas yang kenyataan lah. 1,2 cukup ya, maksimal segitu aja mas. Sudah oke sekali ya Pak Edi, sudah seger semua. Gitu. Nanti takutnya kalau sampai kita bicara, kita seperti kasih angin terus ya 3 dolar, tapi kan itu bohongin sebenarnya. Secara kenyataan, secara riwayat itu tidak seperti itu, gitu. Tapi kita seperti sedang memomo market itu. Tujuannya untuk apa? Selalu untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya tidak mau. Jadi nanti yang saya takuti ketika kita bicara soal target yang terlalu berlebihan, ini mindsetnya berbahaya gini. Kalau sudah nanti lebaran itu orang pada THR-an semua, itu padahal sudah naik. Karena targetnya contoh ada 3 dolar, dipikir 3 dolar akan ATH, akan itu. Orang dapat THR, kepingin harapannya itu uangku tak tanam biar bisa dapat rezeki dari situ. Tapi malah kepomo sangkut, kan kasihan. Ini yang teman-teman besok THR ya, itu hati-hati, ingat-ingat jangan terburu-buru masuk market, pelajari dengan baik. Karena yang sedang ditunggu oleh market itu adalah THR-mu. Misal ngomong terus terang, wong kowe wani ngomong ngono. Iya, lebih baik saya ngomong yang pahit semua di depan lah. Daripada bangsa ini selalu kepomo dan kita kasihan. Harapannya pengen berinvest, uangnya habis, kesangkut semua. Sakno. Kalau saya tidak mau. Sangkut tunggu ya itu ya, kalau sangkut tunggu tahun depan ya betul, tahun depan baru bisa cair itu. Betul Bang Orion gitu ya. Jadi kalau yang THR besok hati-hati, karena di April itu mungkin sudah tinggi. Lebih baik teman-teman perhatikan marketnya, jangan tergesa-gesa wah saya untuk duit mau tak itu. Jangan karena dapat uang
teman-teman, wah nanti saya itu gampang kalau nah ini kalau sanggup tahun depan itu, tapi setahunnya mbek ngenesik. Guyon ya tapi itu ya Bang Warian ya. 6 April full gedung. Ya, kayak ini April ini angkatannya bagus ya. Ini menurut aku akan awal bulan ini sudah dinaikin. Tujuannya loh ya. Tujuannya adalah ini mau orang THR-an. Ya sudah tujuannya itu. Ini marketing ya, ini ilmu marketing. Jadi semua itu akan dipersiapkan untuk sebuah momen. Momennya apa untuk Asia? Ya gajian THR-an. Nggak tahu THR-an itu terjadi di Indonesia atau apa? Di Indonesia atau apa Asia Timur. Nah, itu gaji ke-13 itu apakah berlaku di Indonesia aja atau di luar juga ada, saya tidak tahu, kurang tahu karena saya tidak pernah di luar negeri, jadi saya kurang tahu gitu ya. Jadi nanti ingat-ingat ini bidikan marketnya itu adalah THR. Jadi teman-teman ini aja sudah jangan goyang-goyang terus ini mau drop mau wong bidikan dia itu di THR itu. Orang tahu di Indonesia ini marketnya gede. Ya. Ini kalau ditepatin pada momentumnya contoh awal-awal April ini. Nanti sekitar tanggal-tanggal 20-an sebelum 20 17 saja udah cair. 14 itu sudah cair THR-nya tuh. Itu market sudah terbangin dulu tuh 10 hari. Sudah maraton tinggi. Tinggal apa? Nanti perakhiran antara akhir April sudah pada masuk semua. Nanti sudah tinggal tipis-tipis saja. Tinggal tipis-tipis saja. Sampai Mei ya, walaupun mungkin sampai Mei. Ya paling orang berpikirnya, wah ini masih naik terus ini sampai nanti akhir tahun. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Iya, pokoknya Mei ya, Mei akhir hati-hati wis pesanku itu. Mei akhir, Juni awal ya, itu sudah waspada. Waalaikumsalam Bunda Ira. Ya, enggak ketinggalan baru kok, enggak. Ya Mei akhir sama Juni awal. Tumbangnya hati-hati. Kalau saya SRP ambil aja. Karena kan SRP sendiri ini kan sudah koreksinya sebenarnya sudah cukup. Jadi gini, kalau saya melihat market itu ini sudut pandang saya ya, bisa kembali lagi Dior. Kalau saya secara pribadi, selama dia MA7-nya itu kencang seperti ini dan dia nyentuh, buat saya itu tidak kejatuhan. Dia itu bernapas menyentuh benangnya. Tinggal benangnya bisa mempertahankan atau tidak. Ketika kita melihat benang itu menjadi pos untuk koreksi itu berhenti, dia biasanya polanya akan kenceng. Karena ini narik, kalau biasanya narik ini kenceng. Gitu aja caranya lihat. Kalau saya loh ya. Kalau dia ndak kenceng, ini kendo, ininya lebih tebel. Nanti kalau besok ini ya bisa narik ke atas gitu ya, itu wajar sekali. Dia mau naik, gitu aja. Kayak gini nih loh teman-teman, ini kan ngepost sekali. Sama. Jadi ya, yang dilihat MA7-nya. Kalau masih umpamanya masih mau ikutin aja. Targetnya ke berapa? 062 sampai 068 untuk SRP. Untuk SRP ya targetnya berapa? 0,3 dolar. Ada bisa nambah muatan enggak Om? Bisa enggak apa-apa. Ada masih jauh, saya aja enggak tak take profit margin loh. Malah kemarin naik 20% aja untuk ETF enggak tak take profit. Tak diemin aja. Karena kenapa?
target saya belum selesai. Kalau saya secara pribadi targetnya ada itu akan nyusul SRP. Jadi kalau saya mengamati dalam 2,5 tahun ini, ada dan SRP ini, kalau yang di Telegram saya selalu bahasnya ini saudara kembarnya. Karena apa? Saudara kembar secara harga. Karena produk dua ini itu jarang berjauhan. Antara nanti SRP-nya naik dulu, nanti adanya nyusul. Atau sebaliknya, adanya naik dulu, nanti SRP-nya nyusul. Seperti itu. Jadi target saya tetap di 0,52 untuk ada. Jadi masih jauh. Belum Bun, Pak Edi belum joget lah itu. Pokoknya LUTP. Gitu ya. SRP up boleh, enggak apa-apa. Tambah aja Bunda. Ini yang masuk banyak itu Shiba itu masuk banyak ya. Jadi hari ini kalau yang di Binance itu bisa lihat itu di time frame 1 harinya, lihat aja di data pembelian itu Shiba itu masuk gede. Shiba ya, produk saat ini yang masuk gede apa? Shiba masuk gede. ETH itu juga masuk gede satu hari ini. ETH ini enggak malam ini kayak harusnya ETH naik, harusnya loh ya. BTC juga naik nih. Karena apa? C2 sudah cukup. BTC C2 sudah cukup, BTC target ada di 32 untuk saat ini, terdekat 32.000, 31,5, 31 sampai 32.000 BTC. Nanti baru C2, ada C2 sedikit, area sekitar 28.000-an, kemungkinan seperti itu. Karena secara BTC dominan juga ini cukup memprihatinkan. Ini ya untuk SRP coba saya penasaran pengen tahu ya SRP melalui koin Gecko-nya tuh supply-nya naik ya. Ini kelihatan 51.300 kemarin. Ini sudah masuk di 51.678. Berarti terjadi kenaikan pembelian. Supply berputarnya itu menambah terus. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Supply ini kalau bergerak terus itu akan membuat otomatis biasanya karena permintaan lebih banyak otomatis kan semakin naik. Gitu ya, walaupun ini lihatnya di yang apa itu, kalau lihat supply pembeliannya di Binance, kalau pembeliannya di Binance diklik aja di tanda riwayat itu kan di bawah harga itu kan ada itu ada di atas harga itu kan biasanya ada 3 tulisan itu, ada yang data riwayat, nanti pilih yang 1 hari 4. Kalau yang ini koin Gecko ini adalah ini kita mengukur supply and demand itu. Jadi teman-teman, kenapa SRP ini nanti kecenderungannya akan naik, karena secara maksimumnya itu sebenarnya sudah ada di market, karena kondisi yang terjadi itu adalah terus dituntut oleh SEC, dan dari kemarin itu terjadi penurunan holder tinggal 50. Begitu nanti ada berita bagus, dia akan nambah dengan sendirinya. Kalau ini suplainya bertambah, nanti teman-teman yang perlu hati-hati ketika suplainya sudah mendekati 80%. Karena ini kan pasokannya sebenarnya sudah lama ada untuk SRP ini. Kalau sudah 80% berarti FOMO-nya sudah terbentuk, nanti tinggi sekali sudah. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya mulai pelan-pelan buang market, keluar dari market. Ini kalau bicara dari sudut pandang supply and demand. Tapi tidak berlaku untuk ETH dan BTC. Loh kok gitu? Kita lihat. Ini kita bicara supply and demand ya. Kita belajar supply and demand ini cara hitungnya seperti apa. Seperti ini cara hitungnya.
tidak berlaku oleh ETH maupun BTC. ETH itu kesaktiannya. Ini koin itu menurut saya paling hebat. Ini termasuk hebat gitu. Sedangkan suplai yang beredar itu 120 juta ya ini. Itu habis semua. Jadi itu bersih. Karena apa? Karena dia pakai POS itu, Proof of Stake. Jadi kenapa keunggulannya nanti Proof of Stake itu akan supply-nya itu full di market, nanti terjadi perebutan karena semakin supply-nya semakin sedikit. Karena dia tidak menambah, walaupun ini pasokan maksimalnya itu belum terbaca. Masih bisa ditambah oleh si CEO-nya atau pemiliknya atau si pemilik project itu. Tapi untuk saat ini yang beredar baru segini. Nah, di antara semua koin yang saya lihat full di market itu cuma ETH. Gitu. Jadi kenapa ETH kecenderungannya lebih stabil ya karena itu. Perebutannya sudah kuat, dia mempunyai holder-holder yang cukup baik menurut saya. Asal tidak digoyang oleh SEC aja. Kalau digoyang oleh SEC tetap tumbang juga, gitu ya. Yuk tanya apa lagi? Kalau untuk ada, ini kalau untuk supply and demand ada ya. Ada itu masih ada satu itu Pak, enggak toh? Bang Calvin, ada itu masih ada satu project apa enggak ya? Apa sudah selesai ya ini project ketiga ya? Fasil itu project keberapa? Project kedua apa project ketiga? Karena di sini total pasokan sudah itu. SIBA target, kalau SIBA targetnya 17 sampai 2,28. Jadi jangan bicara SIBA itu kill zero, menurut saya terlalu jauh. Untuk 2023 ini jangan berharap terlalu berlebihan. Karena ini hanya napas, ceritanya napas buatan gitu. Napas karbitan toh. Jadi sebelum halving itu nanti kalau tahun 2024 Februari lah itu baru nanti sampai 2025 sampai ada lagi saya percaya sekali karena halving. Kalau saya secara pribadi bertumpunya kepada BTC kalau reguler. Jadi produk saya BTC sama yang lain itu ETF. BTC up, ETH up, ada up, SRP up. Gitu. Dan saya tumpukan kepada BTC 70%. Gitu ya. Dan saya sebenarnya kalau gini ya teman-teman, setiap momentum di dalam portofolio itu beda-beda. Jadi kenapa Om harus punya Om Iwan kayak apa? Ndak bisa mbok tiru karena ketukannya beda. Karena kan setiap momentum pembelian juga berbeda sudah. Setiap momentum penjualan pun juga berbeda. Kalau teman-teman tak kasih spill kayak gini juga belum tentu berguna buat teman-teman. Karena yang berguna itu adalah ketukan di dalam mengeksekusi tradingnya teman-teman, bukan berdasarkan portofolio saya. Anggap ya. Jadi yang paling penting itu adalah ilmu diserap, hantam. Dengan apa? Keilmuan itu buat praktekin. Pengalaman pribadi kita yang nanti akan mengasah untuk tradingnya teman-teman seumur hidup punya eksekusi yang sangat bagus. Gagal tidak apa-apa. Yang penting belajar, berani belajar, berani untuk mencoba.
Belum bisa ini Om, cari toyibnya belum bisa, pelajari terus sampai bisa. Saya yakin bisa, karena apa yang bisa dilihat itu bisa dipelajari. Saya itu malah tidak ada gurunya teman-teman. Saya itu tidak pernah baca buku, saya tidak pernah baca apa keilmuan tentang analisis seperti itu, saya tidak pernah. Jujur, seminar saya tidak pernah ikut. Saya cuman lihat itu Rio Gunawan sama Ko Kevin Shelley. Sering lihat. Saya sering lihat. Terus saya belajar. Setiap hari saya pelajari sendiri. Dengan pengalaman, dengan akhirnya menemukan stylenya sendiri. Nah, saya berharap teman-teman juga menemukan style dalam eksekusimu sendiri. Untuk sol tidak apa-apa ya, santai aja. Untuk sol, ya kalau yang belum beli ya malah diserok di sini. Boleh nyicil kembali kalau ketika di Golden Ratio. Ini kan belum naik. Karena nampak masih baru. Yang dilihat adalah MA99-nya. Jadi ya. Yang dilihat MA99-nya masih beloknya baru. Jadi kalau sudah naik itu naiknya apa? Bentuknya kan gunung gini, kelihatan. Nah, targetnya gimana untuk sol? Untuk sol targetmu di sini aja. Ini ngikutin sama dengan ETH. Maksimal di 75. Ya kalau mampu di sini. Kalau tidak mampu Om ya mungkin sininan. 50 sampai 75. Tak kira ini nanti akan ada satu momentum untuk sol. Tetap dikasih satu momentum. Dah nyerok Om 100 dolar. Oh ya. Bagus, enggak apa-apa kalau sol itu bagus. Masih oke lah. Masih ada perlawanan walaupun dulu sempat kena isunya FTX ya. Masih oke lah. Apaan Solana mantul ya, kalau nanti mantul ya ikut mantul semua. Malam Elite juga. Target terdekat untuk sol berapa? Target terdekat untuk sol 38. Kalau sini kecilan 27 itu kekecilan ya. Mungkin ya. Ini kalau 27 ini antara jadi support dan resistnya. Jadi caranya melihat target terdekat gimana? Cari resist dan support yang terdekat. Terus garisin aja dari resist dan support terdekat. Caranya gitu. Jadi nanti di komputer kita tuh sudah tahu. Gini, oh targetnya ke berapa. Nanti kalau munculnya itu toyib-toyib di situ ya berarti itu reaksinya itu sudah kelihatan. Oh toyibnya ada di sini. Oh ya berarti dia selesai di sini. Toyibnya ada di sini ya berarti selesai di situ. Kalau toyibnya di sini sudah toyib ya Om. Kalau biasanya masih sedikit gini ya belum lah. Masih jauh. Kemungkinan terjadinya toyib nanti bisa jadi di area ini ataupun ini. Jadi ya. Karena ini kan posisi kalau dari teori wave Elliott itu ini wave 2 mau ke wave 3. Tapi saya tidak mempelajari tentang teori wave Elliott ya. Jadi bukan keilmuan saya, lebih baik saya tidak menjelaskan terlalu jauh. Ripple sudah dibahas belum? Ripple sudah. Targetnya 0, terdekat 0,62 sama 0,69. Di sini. Ini target pertama. Nanti target ke finalnya di sini. 0,94. Kalau ke FOMO sekali, bisa enggak ke FOMO sekali ya? Kemungkinan bisanya bisa, tapi sangat sulit sih menurut aku. Kalau FOMO sekali ya 1,2 ini.
Tapi terlalu kejauhan, tak kira terlalu kejauhan. Menurut aku maksimal sudah di 0,94 sudah bagus banget. Untuk SRP bisa sampai di area itu, karena untuk 2023 ini sebenarnya cukup berat. Ini kan cuman ceritanya itu seger-seger tok gitu ya. Ini kenaikan karbit, kalau kalau saya bilang ini kenaikan karbit karena kayak karbitan gitu loh. Jadi kenaikannya dia cuman setengah tahun dibanding lagi. Ingat-ingat nanti Juni awal ya sudah mulai hati-hati ya teman-teman. Juni awal mulai hati-hati. Tadi ada yang tanya apa FTM ya tadi ya. Oke, sekarang baru membahas FTM. Ya ini FTM. Nih, ya FTM ya. Kalau untuk FTM ini teman-teman perlu hati-hati gini. Ini jangan sampai kita nanti kecolongan. Walaupun ini bisa naik, bisa. Target paling FOMO tetap saat kalau dilihat dari ETH, ini kan kalau dari ETH kan targetnya di sini. Kalau kita pakai aneh, patokannya adalah ETH. Jadi setengah dari ATH, dia di supportnya. Ini setengah dari ATH. Setengah dari ATH-nya di sini supportnya. Itu kalau patokannya dari ETH. Ethereum dan karena ini kan belum ada di tahun 2019 belum ada riwayatnya. Jadi ngikut Ethereum ya. Itu targetnya di $1. Tapi saya perlu ingatin ke teman-teman. Jadi ini yang sangat penting. Jangan berpikir nanti FTM itu bisa sampai atas. Ya kalau bisa itu ya rezeki. Tapi kalau enggak, saya perlu ngasih antisipasi ini kalau seandainya ini yang terjelek nih. Ini teman-teman perlu perhatikan kalau ini belok. Tuh kok gitu Om? Karena ini sudah tinggi. Ini sudah menduk gunung. Jadi kalaupun dia terjadi naik, yang perlu teman-teman jaga itu sebenarnya ring ini aja udah cukup. Nanti modalmu tarik sewe. Kalau sudah 0, ini double bottom di sini loh. 0,65. Itu mbok tarik modal, itu jauh lebih aman ya. Ini jauh lebih aman mbok tarik modalmu. Kalau FOMO ya kan ada marginnya yang mbok FOMOin, itu jauh lebih safety menurut saya. Karena apa, ini koin berbeda dengan yang lain teman-teman. Jangan salah, ini sudah dia gunung bentuknya. Jadi MA99 ini perlu mendapat perhatian khusus kalau dia sudah naik setinggi itu. Itu ya caranya melihat sudah gunung. Ini ciri-cirinya kayak gini. Terbaca kan? Baca ya. Beda enggak kalau dengan ada? Beda. Nih lihat nih, ada ya. Kita belajar bersama nih. Ada mana? Ada masih sempit, ini masih sedikit. Belum gunung, jadi jangan terburu-buru takut. Malah sebetulnya teman-teman santai aja sampai nanti kayak FTM itu baru belok. Ini baru keluar market. Dasarnya apa nih? Dasarnya kita belajar. Kalau sudah gini keluar market jangan dilawan. Kalau sudah baru belok ya ndak usah kesusu keluar market. Ini baru proses gitu ya, caranya gitu. Jadi tidak ada yang sangkut lagi. Yang sudah di room ini kalau sampai sangkut lagi sudah tahu ilmu MA99 kebangetan ya.
Om, saya nyangkut di Solana 23 dolar kira-kira bulan April Mei. Oh, naik. Nggak usah takut, itu belum sangkut ya 23. Belum sangkut itu. Kalau mau ya nambahi sedikit. Belum sangkut, targetnya 50 bisa kok. Nggak usah takut Solana. Masih awal. Itu MA99-nya sudah naik kayak gitu. Ya, yang FTM. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kalau sudah MA99 pembentuk gunung, dia targetnya bisa double bottom tok aja udah bagus. Kalau lebih bonus gitu ya. Jelasin lagi tentang MA99 ya, oke. Nih ya. Ini tak bahas sekalian ya FTM ya. Ini salah satu contoh bagaimana melihat MA99 itu pakai indikator apa? Indikatornya adalah MA7, MA25 sama MA99. Jadi MA7 itu yang hijau, MA25 yang ungu, MA99 ini yang golden ya. Jadi kalau sudah bentuknya gunung seperti ini kan gunung ya. Jadi teman-teman tuh biasain melihat market itu ditarik gini. Ini jadi nanti kelihatan, oh dia naik enggak. Nah ini kelihatan kan? Kalau sudah gunung, jangan belok, enggak usah mbok lawan. Lah proses yang baru itu seperti ini. Lah sedangkan, loh ini baru loh Om. Lah jangan berpikir ini baru. Kalau kondisinya kita acuannya kan ke ETH. Ya, ini kan altcoin rata-rata ke ETH. Ini bentukannya di tahun 2019 ya memang sedikit tok memangan. Kenaikannya memang tidak banyak MA99-nya. Nih lihat. Ya kalau mbok gini kan tidak kelihatan, harus mbok tarik. Dideketin jadi kelihatan. Tuh, gunungnya kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ya. FTM juga sama. Ini kalau mbok giniin tidak kelihatan. Tapi coba dideketin. Kelihatan nanti. Tuh. Muncul kan? Muncul. Kalau sudah tinggi seperti ini, potensi seperti ini loh. Ini pola seperti ini yang terjadi sama FTM ini bisa tumbang enggak? Saya enggak yakin dia juga, makanya harus hati-hati. Apakah dia salah satu produk yang sudah naik duluan? Nangkap ya, FTM ya. Saya mau masuk kalau untuk FTM enggak. Kalau saat ini enggak. Kalau ditanya FTM saya masuk enggak Om. Setelah saya melihat MA99-nya saya enggak masuk. Ini potensi naik lah kalau tumbang, lebih banyak tumbangnya, lebih baik saya ambil ADA daripada FTM. Karena lebih panjang Mas Yan. Ini ada resikonya. Tapi minimal apa yang saya lihat ini sudah saya jelaskan secara jujur. Tergantung nanti marketnya bisa seperti ini bisa enggak Om? Bisa. Ini kan belum belok. Nanti masih proses ini baru tumbang di sini bisa. Ya kan? Atau nanti bisa jadi sampai seperti ETH di masa lalu di bawah supportnya ini $1 berarti ke FOMO satu kali. Nah strateginya kalau menghadapi seperti ini gimana Om? Saya sudah punya barang di sini. Biarin kalau memang dia mau naik, biarin. Nanti kalau sudah double bottom di sini, tarik modalmu. Biar yang jalan kalau naik, yang jalan itu cuman margin. Solusinya gitu. Gitu ya caranya melihat market. TKO ya, Shiba Army ya, Shiba naik dan naik. Shiba kalau yang belum beli aja ya. Ini muatan banyak itu Shiba hari ini pada beli semua itu. TKO ya, TKO
Ini TKO ini ya kalau pas di bawah beli aja. Kalau pas sudah naik jangan dikejar-kejar. Karena dibandingan mercon bandingan ini. TKO itu produk mercon bandingan. Ini lihat produk ini ya. Sadar enggak kalau TKO itu tidak pernah punya momentum. Momentumnya itu cuma momentum FOMO di awal. Sekali ini toh. Setelah itu semuanya bearish memegang kontrol. Nih lihat toh. Ini kok kayak sekali toh ini nyawani di sini toh. Setelah itu apa? Bearish memegang kontrol. Bearish memegang kontrol. Jadi ini produk ini kayak TKO ini sebetulnya ya kurang bagus menurut saya. Ya ini bisa bullishnya gini ya. Tapi kan kita belum pernah punya riwayatnya. Bullish yang seperti apa yang dipunyai TKO itu kita belum punya. Mana? Iya cuman di sini toh ini. Ini sudah terjadi. Jadi tidak ada gambarannya ini sebetulnya. Kita cuman berharap mercon bandingan terjadi gitu. Jadi ya untuk TKO kalau saya secara pribadi kalau suruh beli sekarang tidak mau. Bisa ngomong jujur. Proses iso. Oh ya bu itu. Nah itu. Itu ya. Kalau ada gitunya ya mungkin itu. Tuh Bang Calvin tuh. Minimal riwayat berapa lama? Riwayat apa? Tapi kan kenyataannya TKO seperti itu, ya. Bunda TKO. Nah, tapi bilangnya Bang Calvin iso. Tapi kalau belimu, Bunda, di Golden Ratio saat ini tidak masalah. Karena ini kan posisi bullish memegang kontrol. Jadi memang dia posisinya di bawah Golden Ratio sedikit maupun di Golden Ratio. Tunggu aja sampai Mei juga, coba. Kalau sampai koreksi ke bawah sih enggak. Tapi ya gini naik turun. Apakah ada momentum nanti berharga sekali? Kalau sudah ada satu kali berharga, wis lepas 80% boleh. Ya. Karena masa depannya tidak ada sebetulnya. Secara masa depannya secara maksudnya itu gini loh. Dia sudah buat program sebanyak mungkin seperti itu gregetnya tidak ada. Jadi yang perlu masyarakat itu seperti gini loh, investor itu seperti gitu loh, semalse itu gitu. Walaupun dengan proyek-proyek, proyeknya dia itu main-main loh, variasi menurut saya, nggak laku ke depan. Jadi yang perlu juga teman-teman perhatikan, kurang apa nih TKO itu buat gebiar BCA, sing buagi apa itu sangat sampai yang staking TKO lock. Nah kalau TKO locknya dimunculkan lagi saya masih optimis. Itu malah poin. Ya, siapa tahu di sini ada apa pengerjanya dari TKO. Kalau locknya dihidupkan kembali, investor akan jauh lebih stabil. Itu jauh lebih bagus secara proyek daripada uang dihambur-hamburkan. Lebih baik membackup investornya. Jadi orang beli TKO senang dikasih bunga deposito, tidak usah banyak, tidak apa-apa, tapi orang akan butuh kestabilan. Buat orang untuk stabil menjadi investor TKO itu jauh lebih safety misalnya. Dulu TKO itu bisa stabil karena locknya itu hidup yang di TKO gitu ya, kemasukan aja. Time frame-nya saya cuma 1 hari aja. Time frame-nya semua 1 hari ya. Tapi minimal saya kan ngomong terus terang. Jadi
Itu sudut pandang yang saya lihat. Jadi ya, teman-teman. Jadi minimal teman-teman apa tahu gambarannya. Iya kan. Ya, makasih ya, sama-sama. Soal keputusan ya kembali ke teman-teman lagi. Tapi berita bagusnya seperti yang dikasih tahu Bang Calvin itu ya, mau ISO itu juga satu pertimbangan. Nah, Bang Calvin itu binnya kripto wis itu jos tenan. Soal input itu tanya Bang Calvin itu wis, soal info-info seputar kripto itu binnya kripto itu mantap lah pasti. Sen ya habis ini ya bunda, ini AOA. AOA ndak ada. Saya ya, aku tak kencing sebentar teman-teman. Ya teman-teman, oh enggak. Thank you Bang Wahyu. Jadi kalau untuk TKO dulu saya tuh suka TKO, bukan berarti saya tidak suka. Dulu saya tuh penggemar TKO teman-teman. Tapi pada zaman dia locknya jalan tuh saya suka. Karena apa? Seorang investor itu butuh juga. Kalau mau investornya stabil ya locknya jalan untuk TKO itu pasti power gitu loh, poin gitu loh. Untuk investornya pasti banyak yang bertahan. Karena kalau lah ya aku tidak tahu terlalu kreatif hingga banyak gebiar dan apa terlalu membuang-buang, menurut saya terlalu membuang-buang biaya. Ya bagus, kreatif itu bagus. Tapi kalau sasarannya tidak tepat juga percuma. Kalau untuk TKO, locknya yang harusnya itu. Oh, kena OJK. Lah kuwi, ya kuwi sing masalah. Karena itu kayak staking ya berarti ya. Iya sih. Nah, kuwi sing. Ya kalau itu ya teman-teman. Oh, locknya ini kena OJK toh. Loki kena OJK ya bener, kalau sistem Loki kena OJK kangelan memang susah. Ya solusinya adalah karena kan sudah dibeli Binen, harusnya locknya TKO itu jalan di Binen, gede harusnya. Kalau seperti itu mungkin ketolong TKO gitu ya. Iya, soalnya perbankan ya. Tapi itu poin tuh, bener. Aku dulu itu ya kenapa suka TKO itu karena lock. Jujur, locknya seger banget itu. 19,5% tuh teman-teman. Udah kayak dulu dah. Saya paling seneng
Ya bukan itu juga, TKO harusnya Binen yang ngatrol, Binen yang menolong itu. Jadi TKO-nya disupport melalui Binen staking. Bisa naik bisa. Sen ya untuk Bunda Ira ya, Senbox. Aku sebentar aja ya teman-teman, soalnya aku masih ada itu kayak radang kan, orang batuk susah tuh loh teman-teman, kayak makanya kan rada bindeng-bindeng juga, ada bindeng-bindeng juga mas ya. Belum sembuh-sembuh ini, padahal sudah tak kasih jahe loh, jahe degan sudah, tidak mari-mari obat batuk ya sudah, amoxilin sudah, apa kudu kayak es no ya ben makbrol no. Kadang-kadang gitu loh, diobati malah mari kayak es malah mari, bener. Iya, ini yang lagi dimusuhin kan staking, karena mereka itu ya mungkin ada, ya tidak bisa terpungkiri perbankan juga mereka akhirnya kan tidak mau toh, wakulnya juga diusik juga sebenarnya tidak mau, karena dinamika di dalam sebuah negara itu juga tidak bisa tanpa aturan gitu loh. Jadi kan yang negara atur apa, yang sudah ada juga sudah ada aturan bakunya. Sedangkan kalau ini muncul satu tapi dengan aturan yang tidak sinkron atau berbenturan saling tabrak atau menghancurkan sisi yang lain, ya tetap negara harus mengatur. Tidak bisa, tetap negara harus mengatur. Tidak bisa semerta-merta bahwa juga dunia kripto akhirnya merubah total, itu ya tidak boleh. Juga nanti akhirnya tidak bisa, orang hidup itu tidak ada aturan, tidak bisa, harus ada aturan, itulah hidup gitu. Menurut saya gitu. Jadi tetap kita juga harus hargai yang sudah ada. Ya kalau sampai nanti kan ini sedang menggodok, karena ini orang semua negara itu sedang berhati-hati. Apakah ini jangan sampai setelah masuk dan mundur susah gitu loh. Ini harus bulat suaranya seluruh dunia lah. Makanya yang jadi patokannya tetap Amerika. Cina seperti apa, Rusia seperti apa, Eropa seperti apa, bulat semua enggak suaranya. Kalau sudah bulat semua, baru regulasi secara negara atau negara itu sudah akan terbangun dengan sempurna. Kalau belum, itu tetap masih ngambang. Regulasi yang dibentuk itu adalah regulasi ringan, tidak ada tatanan yang jelas nantinya. Nanti takutnya tabrak-tabrakan secara regulasi. Jadi ini masih mempelajari terlalu jauh Mas Ian. Sampai kebutuhan dunia kripto itu kan, karena dasar dari kripto itu ada project. Projectnya itu lambat laun akan menyatu oleh kehidupan. Kehidupan itu nanti dengan sendirinya, mau tidak mau dengan project-project itu akan menyatu, otomatis dibutuhkan yang namanya mata rantai untuk mata uang mereka. Pembayaran dari antar itu apa project, tergantung mereka cara pembayarannya seperti apa. Apakah dia dibayar berupa token, dibayar berupa dolar, kan kita tidak tahu. Kedepannya bagaimana menyimpulkan ini semua. Mungkin satu arah BTC full, itu kan perlu dibentuk kesepakatan seluruh dunia mau kemana. Tapi kalau dilihat secara kondisi sekarang ini, mungkin proyek-proyek kripto ini nanti mata uang yang akan dipakai tetap BTC. Tidak bisa dipungkiri BTC the best ya. Jadi sampai kapanpun BTC adalah terbaik. Dimana dilihat kalau koin itu ada proyeknya, ya dilihat dari Twitter, dari webnya, proyeknya
melakukan apa seperti sandbox. Sandbox ini proyeknya metaverse. Metaverse itu apa? Metaverse itu adalah apa, dunia digital tapi ada, jadi ini kayak properti tapi di dalam digital. Jadi tujuannya untuk apa? Mereka itu mengumpulkan semua data. Para pemilik-pemilik itu nanti ketika semua data itu, contoh nih ya, database-nya Facebook sudah miliaran kan, seluruh dunia untuk melihat produk Facebook itu masih sedikit. Jadi kalau orang, oh aku kenalan baru bisa melihat. Tapi kalau di metaverse itu kan berbentuk peta. Begitu dia punya satu tanah di situ, contoh aja tanahnya miliknya LG gitu ya. Berarti dia itu beli tanah di situ, tulis aja LG. Berarti di situ dia bisa berdagang suatu saat, jual beli juga bisa melalui digital, sama aja kayak counter yang bisa dilihat seluruh dunia. Itu salah satu proyeknya seperti itu. Makanya tanah di metaverse itu mahal-mahal. Bahkan Mekahnya aja ada, gereja di situ ada. Gitu. Kalau yang biasa di sandbox itu ya, dunia sandbox itu sudah ada itu. Benar. Dan suatu saat metaverse itu menurut saya akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Oh, saya percaya. Jangan kaget di tahun-tahun nanti 2030 ya, kemungkinan ini kan di-upgrade terus proyeknya mereka. Nanti orang berenang cuman pakai kabel, kita di dalam, kita lihat di laptop aja. Seperti sandbox ini ya, dunia sandbox ini. Kita lihat di laptop, kita di dalamnya itu seperti berenang, tapi yang kita rasakan itu memang seperti berenang. Hanya ada kostum mungkin ditempelkan dengan itu. Seperti yang film-film itu loh, teman-teman. Itu akan terjadi di masa depan. Dan itu kalau sudah menyampur dengan kehidupan, mau tidak mau kan harus ada yang namanya mata uangnya. Kita mau patokannya pakai apa? Nanti bukan satu BTC dipecah lagi jadi satoshi. Gitu. Satu satoshi berapa? Gitu. Pecahannya gitu. Ya, metaverse lapak. Nah itu ya. Iya, kurang itu lebih penjelasan lebih tepat itu Bang Calvin itu ya. Yes, itu berarti no way itu. Poin tuh. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi project-project kayak teman-teman, Om saya mau simpen sandbox, enggak apa-apa. Kamu simpen sandbox lama itu loh. Boleh, karena ini project masa depan. Harusnya kemarin Desember itu kondisi turun. Ini kan belum naik. Diemin malah boleh. Ini long termnya istimewa menurut saya. Produk-produk yang memiliki tujuan masa depan. Cari yang proyeknya jelas. AI itu ya jelas ke depannya. Tapi cari yang benar-benar proyeknya jelas. Kalau kayak sandbox ini yang beli kan sudah banyak. Dan itu tidak ecek-ecek loh. Perusahaan-perusahaan besar. Teman-teman bisa lihat, ketik aja sandbox, propertinya yang jual siapa. Nanti kelihatan di dalam metaverse-nya. Mana itu Decentraland itu beli. Karena apa? Decentraland itu juga propertinya banyak yang beli. Dan itu bukan murah, mahal semua. Karena dia tahu di masa depan dia cuma punya lapak satu aja, itu seluruh dunia sudah bisa melihat. Kamu mau beli LG di metaverse, langsung ketik di situ, beli, berupa mungkin mata uangnya pakainya sandbox, otomatis kan mata uangnya kepake. ETH dan BTC seringkali dipakai juga. Kenapa ETH dan BTC itu? Karena tingkat kepercayaan investor itu tinggi terhadap ETH dan BTC. Banyak produk yang
pakainya pembayarannya ETH dan BTC itu sangat banyak. Koin mereka kadang tidak dipakai. Banyak kan? Jadi perlu, kenapa BTC dan ETH itu cenderung laku? Ya karena banyak dipakai oleh proyek-proyek untuk pembayaran. Contoh kayak AXS. Itu pakainya pembayaran ETH, pembeliannya. Teman-teman untuk staking di AXS itu pakainya ETH untuk gamernya. Jadi semakin dipakai di project-project untuk gaming, untuk metaverse, itu koin-koin itu akan laku keras. Pertahanannya cukup bagus. Biasanya seperti itu, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Penjelasan. Terus kembali lagi kita ke sandbox. Untuk sandbox, kalau kondisi seperti sekarang ini cicil boleh. Karena apa? Posisinya adalah di golden ratio atau bocor-bocor sedikit. Selama dia ini masih belok awal, tidak usah takut. Ini masih panjang, perlu gunung dulu terbentuk. Dan nanti kalau sudah gunungnya muncul, baru teman-teman takut. Gitu ya. Kalau gunungnya sudah bentuk, jadi takut. Baru hati-hati. Targetnya ke berapa? Moga-moga ya 1,8 sampai 2,5, moga-moga nyampe ya 1,8 sampai 2,5 ya. Kalau dari ETH ya di sini, di bawah supportnya ini patokannya. Kalau untuk sandbox aman bunda, diamin aja nggak apa-apa. Untuk gaming Vesiki tidak ada, berarti tidak ada di Binance. IOTA ya, oke IOTA. Habis ini itu ya, close dulu ya, setengah 12 ya. Saya lebih baik nahan diri untuk, karena ini tidak semu-semu dong ini. Kalau tiap hari itu ya lama-lama ya enggak, susah sembuhnya juga. Kering terus, kadang kan ngoceh terus kan ya kering terus. Oh, koinnya aduh. IOTA baru proses ya, santai aja ini IOTA. Target ya, untuk target ya. Kalau target ini gini, ini ada ndak riwayatnya? Kalau ada riwayatnya masih bisa kebaca, kalau ndak ada susah. Oh ada loh. Nah ini ada ini menarik nih. Ini ada ini ternyata dia ndak tinggi loh ya. IOTA ada nih. Ini targetmu gini nih. Ini padahal setengah ATH ini di sini ya. Ini IOTA ya. Ini setengah ATH ini kan di sini. Berarti masih di bawahnya lagi. Berarti dia naiknya tidak banyak. Hati-hati ya. IOTA ya. Naiknya tidak banyak. Berarti kalau buat taker setengah ATH ini berapa? Ini ATH. Mungkin setengah ATH-nya di sini. Berarti posisinya di sini nih. Atau kalau di sini tidak mungkin lah. Kalau di sini tidak mungkin loh, di sini loh. Berarti targetmu 0,6 aja ya. 0,6. Itu ya. Untuk IOTA targetmu 0,6. Koin asik. Nah, itu Mas Anang. Polisi dapat bandu. Gitu ya. Oke ya teman-teman, untuk saat ini marketnya seperti apa, santai aja. Kalau untuk ada sama SRP, kalau mau cicil aja, tidak apa-apa. Menurut saya cicil aja, tidak apa-apa. Karena memang ini nyentuh di MA 7 gini, ini malah saya seneng. Malah saya lebih baik dia nyentuh gini dulu, bisa kita nyicil kembali.
Kalau untuk Shiba sudah mulai ya. Ada gimana? Oh ada lebih koreksi, coba di temper 4 jamnya. Masih ada koreksi ya mungkin. Moga-moga mau mantul ya dan ya untuk ada ya. Ini dia nunggu ini loh MA7 nih. Untuk ada mungkin masih ada C2 nya masih ada. Ini paling minggu ya, untuk ada minggu ya, baru mulai. Ini C2 naik turun di situ-situ aja. Paling nyamping ini loh. Nunggu aja. Kalau untuk ada. Aku udah TP semua. Oh, ya wis. Kalau saya belum TP. Saya enggak take profit karena saya targetnya belum nyampe. Kalau ada saya masih nanti take profitnya margin ya, saya mulai dari 0,52. Jadi kalau saya secara pribadi nanti akan take profit ketika dia di 0,52. Thank you Bang Yoyo. Atau di sini nanti saya bertahap. Jadi tapi yang tipe up ya, itu ada up ya. Jadi nanti saya akan bertahap. Biasanya saya garis-garisi gini sendiri di dalam komputer saya. Biasanya saya sudah punya target. Sampai volume-nya di sini $1. Ini bisa dipecah menjadi beberapa take profit margin. Makasih ya seperti Bang Yoyo Black. Tebar pesona. Oh iya. Oke. Ya gitu ya teman-teman. Tetap biar, enggak usah takut. Apa yang penting tetap jangan lupa lah kalau take profit margin tuh feelingnya sendiri-sendiri. Apa ya pelajarilah pelan-pelan. Makasih Bang Yoyo Black, Bang Wahyu, Bang Oka, Pak Edi, Bang Calvin 100%, terus Bang Dwi, Ponic Beauty, Elite Global, Bang Mel, Orion Jaya, Bunda Ira, Hendy, Piki ya. Gitu ya, sama teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. Oh Bang Wahyu juga. Makasih Bang Wahyu. Selamat malam. God bless you all.